Dan selanjutnya kita bersama-sama akan menyaksikan profil Kota Bogor sebelum mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Haji Bima Arya selaku Wali Kota Bogor. Bersama-sama kita akan saksikan video profil Bogor berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Ketua Pengurus Daerah di Kota Bogor, Pak Samsuri, yang saya hormati, beserta seluruh rekan-rekan pengurus. Kemudian Ketua Panitia Pak Alawi, beserta teman-teman panitia, Prof. Agustianto, narasumber yang berkenan hadir, fasilitator pengertian, dan saya didampingi oleh Pak Anan yang mewakili Kepala Bapeda Kota Bogor dan seluruh hadirin peserta seminar yang sangat saya hormati, terutama yang datang dari luar Kota Bogor. Mudah-mudahan berkenan dengan Kota Bogor, mudah-mudahan juga
kerasan dan menikmati hari-hari di Kota Bogor ini. Bapak Ibu sekalian, saya sering mengistilahkan kalau keuangan kota itu di seluruh Indonesia sekitar 500 kota kabupaten itu ibarat pasangan muda baru menikah. Ya, umurnya mungkin baru 26, 27, nikah, terus pendapatan suaminya nggak besar, mungkin pendapatan suaminya sekitar 5 juta, istrinya nggak kerja, pengeluaran per bulannya bisa 10 juta, tekor 5 juta, dibayarin atau ditambahin mertua 5 juta, terus suaminya nggak bisa cari sumber lain, jadi bergantung aja sama mertua. Beruntung kalau mertua dua-duanya baik. Kalau mertuanya kejam, mertuanya cuek, itu fight aja sendiri. Wali kota, bupati, itu banyak yang begitu, mayoritas. Jadi pendapatan daerahnya nggak cukup untuk menutupi belanjanya, diganjel oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Jadi gali lubang, tutup lubang. Bahkan sangat mungkin tekor, nggak bisa bayar gaji pegawai. Seperti pasangan muda nggak bisa bayar gaji asisten rumah tangga atau supir, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk supaya kota itu sehat keuangannya, itu pemerintah itu nggak bisa sendiri. Semakin bisa kolaborasi, semakin bisa inovasi, maka akan semakin sehat keuangannya. Di Kota Bogor, data-data menunjukkan kondisi keuangan kita sehat, lebih sehat daripada rata-rata Jawa Barat dan nasional. Komposisi PAD kita lumayan, 40 berapa persen, 42% dibanding APBD gitu ya. Yang lain-lain banyak yang di atas 20 belasan gitu. Jadi kecil banget pendapatannya. Kita 40%. Dan dari komposisi itu Bapak Ibu sekalian, sekitar 30% itu ya dari PBB, BPHTB. Dari 30% itu kalau kita bedah lagi adalah sebagian besar dari BPHTB berapa? 28%, ya. Kita targetkan tahun ini PAD Kota Bogor targetnya itu 1 triliun, ya. Dari BPHTB berapa? Sekitar 400 miliar. Gitu. Nah, itu semua nggak mungkin, Bapak Ibu, bisa kita capai targetnya kalau kita nggak berkolaborasi. Saya banyak dikritik oleh teman-teman notaris, katanya Bapak Penda kurang lincah, katanya pemerintah kurang mengayomi, kurang merangkul. Ya nggak apa-apa. Makanya saya datang ke sini ingin meminta masukan, ingin dengar kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan supaya bisa lebih nyambung. Tadi Pak Anak sampaikan ada program Coffee Morning untuk saling update aja. Saling update kira-kira rencananya gimana dan supaya bisa saling memfasilitasi. Apa yang teman-teman notaris perlu untuk kita fasilitasi, ya itu harus kita maksimalkan, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, data menunjukkan PAD kita trennya naik terus, nambah 100 miliar setiap tahun sejak tahun 2014. Kemudian kondisi keuangan kita relatif kuat, PAD kita kokoh. Di Jawa Barat itu nggak banyak pemerintah yang presentasi PAD-nya baik. Salah satunya adalah Kota Bogor, hanya beberapa yang dikategorikan sehat atau sangat sehat gitu. Jadi komposisinya makin banyak. Sejak 10 tahun yang lalu kita kurangin yang nggak penting, kita kurangin yang nggak perlu, Bapak Ibu sekalian. Belanja-belanja yang nggak penting itu kita kurangin. Biasanya itu makan minum, jalan-jalan dan lain-lain itu kita kurangin. Kita alihkan ke infrastruktur dan lain-lain. Ada insentif untuk camat dan lurah yang target PBB-nya achieve. Jadi ada insentif supaya camat lurah itu bisa bergerak lebih. Kira-kira.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menggambarkan Kota Bogor ke depan. Tadi Kota Bogor hari ini PAD-nya, APBD-nya, inflasinya di atas Jawa Barat, pertumbuhan ekonominya juga di atas Jawa Barat dan di atas nasional. Itu hari ini. Apakah cukup? Menurut saya harusnya bisa lebih lagi. Kalau kita bisa korek lagi. Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian, sedikit gambaran saja. Kira-kira dalam waktu 3 tahun, ini akan terjadi di Kota Bogor. Bapak Ibu dari Jakarta naik LRT 45 menit, mungkin dari Duku Atas sampai Baranang Siang. Ya, setelah itu bisa nyambung pakai tramway yang looping keliling Kebun dan Istana. Sebelumnya ketika di tol, sebelum masuk ke tol Sumarekon, di sebelah kiri Bapak Ibu akan bisa melihat Balai Kota Baru atau pusat pemerintahan baru. Di sana ada 97 hektar yang sekarang dikuasai oleh PT SEG, yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Kementerian Keuangan. 6 hektar menjadi milik pemerintah kota, akan menjadi Balai Kota Baru, pusat pemerintahan baru. Sekarang sudah dibangun jalan akses menuju gedung Balai Kota Baru itu. Ini didesain menjadi green building pemerintahan pertama di Indonesia. Desainnya sudah ada, lahannya sudah ada, sertifikatnya sudah ada, dan ini akan bergabung menyatu dengan rencana pengembangan 91 hektar lainnya di daerah SEG. Akan ada rumah sakit bertaraf internasional di sana, akan ada mall di sana, akan ada perumahan di sana, akan ada fasilitas olahraga di sana, akan ada kampus juga di sana. Ini gedung balai kota ini kita targetkan dibangun bertahap, dan insya Allah di 2028 itu akan selesai bertahap. Artinya apa? NJOP di kawasan ini sudah pasti akan meningkat. Ya, sekarang aja udah mulai ramai orang untuk berburu lahan di sana. Itu di Bogor Timur, Bapak Ibu. Itu di Kelurahan Katulampa di sana. Nah, di Bogor Utara ada OCBD, ini juga luasnya sekitar 23 hektar di sana. Nah, OCBD ini atau yang sering lebih dikenal dengan Olimpik, itu akan menjadi sentral bisnis baru di sana. Akan ada perkantoran, di perkantoran ini bertahap akan dipindahkan ke sana, bank-bank dan sebagainya. Balai kota akan jadi museum dalam waktu 2-3 tahun. Nanti balai kota baru akan ada di Bogor Timur tadi. Jadi pusat kota Bogor ini nanti akan menjadi area yang relatif lebih rendah mobilitasnya, akan lebih bernuansa heritage atau pusaka. Balai kota ke depan mungkin akan hanya menjadi function hall atau museum, kemudian ada perpustakaan, ada galeri yang sekarang sudah kita bangun di sana, dan nanti akan ada bis yang menggantikan angkot. Sekarang sudah ada 47 unit. 2 atau 3 minggu lagi kita akan luncurkan angkot listrik pertama di Kota Bogor, dan kalau semuanya lancar, mungkin 3 atau 4 tahun tram akan beroperasi di Kota Bogor. Itu Bogor masa depan. Ada Bogor Timur, pusat pemerintahan, ada Bogor Utara, pusat bisnis tadi, Bapak Ibu sekalian. Nggak akan lagi pasar di pusat kota. Bulan depan pasar Bogor insya Allah akan dibongkar, akan direnovasi. Desainnya kira-kira begini, ya. Ini Bogor Plaza dan pasar Bogor yang akan berpindah. Kita sudah bangun pasar baru, ada satu di Jambu 2, ada satu lagi di Sukasari, yang insya Allah juga bulan April atau bulan Mei akan selesai. Pembangunannya sudah 75%. Jadi selama tinggal pasar di pusat kota yang jadi pusat kesemrautan, pusat sampah, pusat kumuh, itu akan bergeser semua ke pinggir. Bisa dibayangkan nanti dampaknya bagi ekonomi seperti apa. Ini kita menyusul kota-kota yang maju, yang wilayah pelayanan itu betul-betul dibagi. Ada wilayah pelayanan bagi perumahan, ada wilayah pelayanan bagi pariwisata, ada wilayah pelayanan bagi perkantoran, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Ini menjemput masa depan Jakarta yang tidak lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta akan menjadi pusat perdagangan, bisnis, jasa, dan keuangan. Nanti kita akan dapat muntahannya. Orang dari Jakarta akan ke sini 45 menit,
Dari Bandung ke sini setengah jam sampai Halim, nambah lagi sekitar 30 menit atau 45 menit naik mobil atau naik bis atau naik LRT tadi. Gitu. Jadi Bogor akan semakin terkoneksi. Tetapi bedanya koneksi Bogor dengan, mohon maaf, Depok, Tangerang, Bekasi, dan lain-lain, di sini kita punya istana, di sini kita punya kebun raya, di sini cuacanya berbeda, di sini ambience-nya berbeda. Akan ada apartemen yang dibangun di seberang stasiun Bogor, gitu, dan teori-teori lain yang mungkin juga akan nanti berkembang. Jadi kira-kira 3, 4, 5 tahun lagi kondisi Bogor akan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tren dari pendapatan asli daerah kita akan berkembang, tidak saja dari PBB dan PPHTB, tetapi juga ke depan akan banyak sekali dari restoran dan jasa. 2-3 tahun terakhir pertumbuhan kuliner pesat 300% di Kota Bogor. Hampir setiap minggu saya menghadiri pembukaan kafe baru. Bapak Ibu, kalau teman-teman kalau lewat Jalan Harupat, silakan coba, ada kafe Samsara di sana. Ini kafe yang didirikan oleh beberapa influencer, ada anak-anak komunitas di sana. Ini saya buat acara beberapa minggu lalu di sana. Kafe ini didirikan oleh anak-anak muda yang buat riset selama setahun. Prospek lahan yang paling prospektif di mana? Di seputar Jakarta. Jatuhlah di sini. Ini ada Samsara di sini, di Jalan Harupat, yang nggak pernah sepi beberapa bulan terakhir ini. Ada lagi kafe-kafe kecil yang agak banyak. Silakan datang ke Surya Kencana. Di sana ada banyak kafe-kafe baru. Ada kafe favorit saya murah meriah, namanya Uncle Joe Cafe. Itu ada di Surken, ada di Manunggal. Gitu. Sebentar lagi dia akan buka cabang di daerah Bulang, Bogor Barat. Ini anak muda, umurnya pasti di bawah Bapak Ibu sekalian, baru 30-an ini, Uncle Joe ini. Yang kayak gini banyak. Buat kami, ini masa depan Kota Bogor. UMKM ini kita dorong, dikasih kemudahan digital dan lain. Saya paling marah kalau ada dinas-dinas yang main, yang agak mempersulit, dipalak lah, dibuat panjang dan sebagainya. Kita memang masih ada masalah OSS ini masih nggak sempurna, tapi kita pastikan yang urusan kita itu nggak buat warga susah. Target kita ke depan sistem kita semakin bagus, Bapak Ibu. Jadi orang mau invest, orang mau beli lahan, ini berpikirnya ke Kota Bogor, berpikirnya ke Kota Bogor. Jadi insya Allah masa depannya cerah, selama Bapak Ibu yang orang Bogor nggak salah pilih wali kota. Ini saya serius. Ya. Kemarin mudah-mudahan nggak salah milih presiden juga. Ya, mudah-mudahan semua nggak menyesal dengan pilihannya. Saya tinggal 40 berapa ya? Mungkin 45-46 hari lagi jadi wali kota. Tanggal 20 April saya selesai jadi wali kota. Saya menyiapkan pengganti saya. Ya silakan googling aja, tahu siapa yang saya dorong jadi wali kota. Ya, tetapi tentu yang saya siapkan bukan yang wali kota. Saya siapkan sekda, saya siapkan kepala dinas, saya siapkan camat dan lurah yang harus ramah sama warga, harus memudahkan urusan warga, dan harus bisa berkolaborasi bersama semua. Ya, kalau kepala Bapenda kurang berkolaborasi dan kata notaris, dengan saya kasih tahu saya, WA saya kurangi apa. Ini ada Pak Anang di sini ya. Saya ingin sisa waktu saya 40 hari sekian lagi ada yang bisa diperbaiki, yang bisa dibuat lebih baik hubungan dengan teman-teman notaris. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah menjaga silaturahmi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.